سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل. يجب الاستنجاء من كل رطب خارج من السبيلين غير المني بالماء إلى أن يطهر المحل أو يمسحه 3 مسحات أو أكثر إلى أن ينقى المحل وإن بقي الأثر بقالع طاهر جامد غير محترم من غير انتقال وقبل جواف. Yajibul istinja, wajib untuk istinja, cebok kalau bahasa Jawanya. Min kulli ratbin, daripada segala yang basah. Kharijin, keluar itu segala yang basah. Minas sabiraini, dari jalur muka atau belakang. Semua yang basah wajib untuk diistinjai karena hukumnya najis, dari jalur muka atau jalur belakang. Termasuk sesuatu yang basah yang keluar dari rahim perempuan bagian dalam. Bagian dalam. Ghairul mani, selain mani. Selain mani. Adapun kalau keluarnya itu kering, maka dihukumi suci. Artinya tidak wajib istinja. Tidak wajib istinja. Lah barang yang keluar tadi itu dilihat. Kalau itu tidak berubah, misal kita kelelekan ini. Bijinya kurma, keluar biji kurma, nggak ada perubahan, nggak ada hancur, tetap atos, maka biji kurma ini dinyatakan suci, cuma mutanajis karena sudah bercampur dengan yang najis, jadi dibersihkan kemudian jadi suci. Disucikan jadi gitu juga neker mungkin, duit mungkin, ya. Itu menjadi suci kalau tidak ada perubahan. Ini sama dengan bagaimana biji luwak, kopi luwak begitu. Nah kalau kopi luwak tadi itu ada perubahan, misalnya udah hancur atau misalnya udah pecah di dalam perut, ada perubahan, ya berarti dinyatakan najis. Tapi kalau memang belum ada perubahan, tetap dinyatakan suci tapi mutanajis. Orang sini ini nggak paham apa begini. Kok ono kopi luwak? Apa dak kopi tok dah di luwak gitu loh. Nggak paham itu. Ya. Baik. Istinja ini dari wajib untuk kita bersihkan gubul atau dubur atau faraj daripada perempuan, wajib hukumnya untuk dibersihkan dari segala sesuatu yang basah, keluar basah. Selain mani tidak dihukum najis dalam mazhab Syafi'i. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad karramna bani Adam." Aku telah muliakan Bani Adam, manusia. Mulia ada di permulaannya, mulia ada di akhirnya. Akhir manusia jadi mayit, harus dimuliakan. Itu wajib dimandeni, kemudian wajib dibersihkan, dikafani, harus dimuliakan. Walaqad karramna Bani Adam. Kemudian mulia dari awalnya, mani. Ya berarti hukumnya suci. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Lain ada beberapa mazhab menyatakan mani itu enggak suci, najis karena keluarnya dari majrul bol. Hukumnya sama dengan bol, dengan kencing. Ala kulli hal, al ahsan, cuci itu mani
keluar daripada khilaf. Pertama, kalau kita izalatul qadar, kalau pendapat yang menyatakan najis, izalatun najasah. Nah, itu akan lebih baik keluar daripada khilaf. Nah, istinja ini pertama harus dengan ma, karena yang bisa mensucikan najis itu adalah hanya ma. Bagaimana bensin? Bukan ma, nggak bisa mensucikan najis. Bagaimana solar? Bukan ma, tidak bisa mensucikan najis. Yang bisa mensucikan najis hanya al-ma, hanya ma, air. Karena itu ketika ada di zamannya Rasulullah SAW majelis di masjid, datang seorang A'rabi. A'rabi ini orang Arab yang tinggal di pelosok. Orang yang tinggal di pelosok namanya A'rabi, jauh daripada ulama begitu. Hadir di majelis itu. Kemudian dia mau kencing. Tolak-tolak, di mana kencing ini? Akhirnya mojok di masjid. Dipikir ada di kampungnya situ sudah. Mojok di masjid kencing. Ini bukan ngompol ini. Ya banjir. Fantaharahun nas. Orang-orang marah kepada dia. Kemudian Nabi SAW ngasih isyarat, suruh diam. Sampai akhirnya selesai, Nabi SAW berkata kepada si Arabi, ini bangun untuk sholat. Fala yasruh lin najasa wal gudurat. Maka nggak pantas kalau dikotori atau dinajisi. Kemudian Nabi SAW fa'amarahum bidanubin min ma'. Nabi SAW merintahkan para sahabat bawa satu timba air. Disiram. Disiram. Nah, dari hadis ini banyak faedahnya. Pertama, haram untuk menajisi masjid atau mengotori masjid atau al-bol fil masjid, walaupun tidak netes. Misal diwadahi botol, tidak sampai netes, haram hukumnya kalau ada di masjid. Haram kalau ada di dalam masjid. Yang kedua, dari hadis ini lutfun Nabi, ya, lemah lembutnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap jahil. Ya, kok seandainya waktu itu dikejar-kejar itu si Arabi, maka rata itu najis mungkin ada di masjid tadi itu, dibiarkan. Ini orang nggak ngerti. Lain kalau orang ngerti, ya ditempeling itu, sengaja ngurusin masjid itu, ya. Ini orang nggak ngerti. Yang ketiga, najis itu tidak bisa dibersihkan kecuali dengan air. Karena Nabi SAW merintahkan ambilkan air. Ambilkan air gitu. Kalau seandainya najis itu suci dengan tanpa air, kenapa Nabi merintahkan untuk mengambilkan air dan disiram oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang keempat, ada ghusl atau jaryul ma' ala najasa sampai izalatul ainiyah, sampai izalah ainin najasa, harus dilucurno air, dijalankan itu air sehingga hilang itu ainun najasa. Begitulah yang dilakukan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Loh, sampai di akhir cerita itu ada sesuatu yang lucu itu. A'rabi ngelihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lembutnya begitu, dilihat yang lainnya merengut, marah, mendeli itu dan ini, kasar waktu itu. Sampai A'rabi ini setelah kejadian itu ngomong, Allahumma arham Muhammadan wa la tarham ashab Muhammad ini. Ya Allah, rahmati itu Nabi Muhammad. Begitu lemah lembutnya. Itu sahabat-sahabatnya jangan dirahmati ya Allah. Ini adalah satu bukti bahwa
izalatun najasah harus bil ma. Nah, ini sedikit keluar. Kalau indah Abu Hanifah menghilangkan najis itu cukup dengan muzilah, bil muzilah, nggak harus dengan ma, bil muzilah. Nah, misal dengan bensin tidak ada masalah, muzilah. Dengan gas nggak ada masalah, pokoknya dengan bil muzilah. Kalau indah Imam Abu Hanifah, nah, kita jangan, kita karena mazhabnya Abu Hanifah, Syafi'i harus dengan ma, harus dengan ma, harus dengan air. Sampai kapan dihilangkan najis itu istinja tadi dengan air? Ila an yathurul mahal, sampai menjadi suci tempat najisnya. Menjadi suci itu kenapa? Karena sudah nggak ada ainun najasahnya, ain najisnya. Ain najasah itu apa? Ada 3. Rasa, bau, dan warna. Paham? Ketika masih ada bau, harus dihilangkan. Harus dihilangkan. Kalau perlu bantuan, ya dengan bantuan. Mungkin dengan sabun. Tidak bisa hilang kecuali dengan bantuan sabun. Ya, cari sabun. Kalau perlu bantuan, ya dengan bantuan. Sampai hilang ain najasahnya. Tapi hilangnya tadi itu harus dengan ma. Sabuni terus disiram air. Kalau semenjak masih ada salah satu di antara itu, maka dikatakan tetap najis. Kecuali sulit untuk dihilangkan salah satu di antara 2. Bau dan warna. Paham nih ya? Misal, kaos kita ini kena darah. Udah kita cuci. Udah kita ucek. Udah kasih rinso. Hilang rasanya, hilang baunya, tapi warnanya nggak hilang-hilang. Warnanya nggak hilang-hilang. Maka dimaafkan. Kalau satu saja. Atau maaf, ada orang kadang-kadang berak kemudian udah pakai sabun, tangan masih bau. Hanya bau aja. Paham ya? Rasa ndak ada, warna ndak ada, sisa bau. Udah dikasih sabun tapi tetap dimaafkan aja. Dimaafkan. Tapi kalau warna dan bau masih ada, nggak bisa. Salah satu harus hilang. Ada kotoran, rasa ada, bau ndak ada, warnanya udah berubah. Misalnya jadi batu. Ini kotoran orang 3000 tahun yang lalu misalnya. Makanya ya tetap najis itu. Tetap semenjak masih ada rasa nggak bisa. Rasa nggak tidak dimaafkan sama sekali. Sampai bersih itu mahalnya. Jadi alafu kalau cebok ya harus betul-betul bersih. Harus betul-betul bersih. Au yamsahu, atau mengusap apa? Kulli bin tadi itu dengan salat masahat, dengan 3 usapan. Kalau bersih cukup dengan 3 usapan. Au aksar, atau lebih daripada 3 usapan. Kalau memang tidak bersih dengan 3 usapan. Sampai kapan? Sampai ila an yungil mahal, sampai betul-betul ia mensucikan tempat najis tadi itu. Jadi istinja ini boleh dengan selain air, khusus untuk istinja. Tapi kalau najis itu ada di baju atau di badan atau ada di lantai, ada lainnya, tidak bisa kecuali dengan air.
Kalau istinja walaupun ada air, boleh dengan selain air, yaitu dengan hajar atau yang dinyatakan statusnya sama dengan hajar, dengan batu. Hah? Syaratnya 3 usapan. Syaratnya 3. Satu kali usapan dengan tisu separas, sudah bersih, nggak cukup. 3 usapan. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Karena pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuang hajatnya, kemudian merintahkan sahabat untuk mengambilkan 3 batu. Amara bi thalathati ahjar. Dibawakan 2 batu, 1 kotoran kering. Dilempar sama Nabi sallallahu alaihi wasallam kotoran kering, inna hariksun. Ini najis, mana mungkin najis bersihkan najis. Nabi minta yang ketiga, berarti ada 3 usapan. Nah, kalau Nabi SAW memberikan 3 usapan ya sudah. Itu al-agol, paling sedikitnya harus 3 usapan. Baik 3 batu, satu, atau 1 batu yang punya ujung 3. Caranya gimana kalau 3 usapan? Nah, tisu boleh, batu boleh, apa sesuatu yang suci yang bisa mencabut najis dan bukan ma'ik, bukan cair, serta bukan muhtaram. Nanti akan dibahas itu. Caranya gimana? Caranya, kalau kita laki-laki ya, membersihkan daripada najis kencing, ya, istinja dari sebab kencing, berarti kan? Yang dipegang godibnya, batang daripada penisnya, yang memegang adalah tangan kiri. Yang memegang batu tangan kanan. Usapan pertama dari arah kanan ke kiri. Jadi lafu. Nah, kalau ini apa namanya? Kertasnya misalnya. Ini penisnya, nah, gini. Jadi diputar begini. Tapi jangan sama kena yang nasisnya ya. Nah. Ambil kertas yang kedua atau ambil batu yang kedua, dibalik. Gini. Yang digerakkan ininya, jangan batunya digerakkan. Berarti kita istinja dengan tangan kanan. Ini gini, afu. Nah. Jangan ininya digerakkan. Kalau ininya digerakkan berarti kita istinja dengan tangan kanan, makruh hukumnya. Ambil yang kedua, dibalik. Yang ketiga, nah, dari bawah ke atas. Dari bawah ke atas. Masih tidak suci, ya tambah maning. 4 sudah suci, ditambahi 1 lagi untuk diwitirkan, itar. Sunnah untuk witir. Kalau dari berak, ini lubang lubur misalnya halafu, ambil sebelah kiri untuk diputar ke kanan, ya. Ambil sebelah kiri, mana kiri itu, sini ya, ya, sebelah kiri diputar ke kanan. Nah. Jadi jangan langsung ditempelkan ke najis, yang di luar najis kemudian diputar sampai ke tempat memulainya. Bang, ambil lagi kebalikannya, putar, kemudian masrubah. Paham ya?
Jadi begitu caranya istinja. Ala kulli hal, kalau ada air kenapa lebih afdal dengan air daripada dengan batu atau dengan tisu atau yang lainnya. Lebih afdal air. Tapi ada pendapat menyatakan dua-duanya dipakai. Dan dibersihkan dengan tisu dulu, baru disiram dengan air, dan itu menjadi sebab nuzul. Masjidun usisa ala taqwa min ayyi wa awwal yamin ahqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam Masjid Quba itu ada orang-orang yang senang bersuci. Allah senang dengan orang-orang bersikap begitu. Ditanya oleh Nabi SAW, apa yang kamu lakukan? Kok sehingga dipuji oleh Allah? Ada dua riwayat. Riwayat pertama menyatakan, kunna la nastanji illa bil ma. Kami istinjanya enggak pakai hajar, tapi pakai air. Tapi ada riwayat lain, kunna nastanji bil hajar thumma nutbi'uhu bil ma. Kami istinja dengan batu pertama, kemudian kami teruskan dengan air. Kalau riwayat yang pertama, ya berarti istinja bil ma afdal daripada istinja bil hajar. Pendapat yang kedua, dengan riwayat kedua ada 3. Istinja bil hajar summa itba'uhu bil ma, paling afdal. Summa istinja bil ma, summa istinja bil hajar. Tartib afdaliyahnya begitu. Wallahu a'lam. Besok akan kita teruskan. قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغام ينجال يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال يا ربي عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فازم بيسرك عسره بمحض جودك والإفضال وامنن عليه بتوبة تصل من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي علوت عن ضرب الأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبجوك وقهرك
نخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والجلال يا ربي أنت نصيري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان الأجال وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والآصال اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عادة معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وأصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأذينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء واجعلنا ممن يسارع برضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد رسول الله محمد عبد الله رسول الله الدين ما إلى رسولنا جل الله أحمد يساوي المعد له عظمة المقدم بسالتنا نبي علي ويوري ما أخواني من عليه محمد من للدوير وقلنا من رحمن السقاف وسبب السكران وضع شر الله بسبب الرحمن ثم إلى روحي الحبيب عمر بن عبد الرحمن تصريف الرحمن محمد عائشة يوسف بن عبد السنة بن عمر ثم إلى رحب أحمد الحمد الحبشي الصاحب الشعب يقول برشا في جيلاني وليمة سيدي وفسر المحدثين والبهاء والعلم على أمان والتمعين ثم إلى رقبي شاد الحبيب عبد الله بن الحداد أحمد ثم إلى رحب عبد الله مسلم طاهر وآخر طاهر عبد علي بن محمد ووصول المفهم جيد الإسلام بحامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى أرواح كافة الأولياء والصالحين المكان وحلت أرواحهم من مشارك الأرض المغربية خصوصا أولياء البلدة وصلحائها صاحب ثم إلى صاحب الحضر وقام حبيب جعفر وسيب سلم وسبوس وفعيمة
ومن حضر فمن سابقا ولاحقا ومن شهرقه بالنية ومن شرب بالنية ومن شرب التوحيد ومن شرب البخور والكرامة أن الله ثم إلى الأرواح والدين وليكم وآتنا وآتكم وآتكم وتقشم الله فإن بركاتهم وأصالهم والورم بلغ من أخبارنا ما أسرهم ولبلغ من أخبارنا ما يأنوهم ورزقنا وإياكم تلهم المحكم للصحة والعافية مع الظاهر بادنا حسيا والمعنوية بجاه خير البرية ويوم الله سبحانه وتعالى رزقنا وإياكم زيارة بيت الله الحرام وزاركم عليه أفضل الصلاة والسلام أسلافنا الكرام ويحفظ الحجاج والمعتمرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر واجمعين ويردهم إلى بلدانهم سالمين ظافرين بخير الدنيا والدين وعلى الدنيا ويغفر والدين وأن الله يغفر الذنوب الصغيرة والجنوب والكوس والقلوب ويذل كل الحجر الموجود على الدنيا يكون صالحا ومن السلف ولا أباء ومن هو الصالحون من هو صاحب الوقت في مثل هذه الساعة وإنما قصر قصدنا ما طلبنا وإلى حضرة النبي محمد الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم آمين ولا تقبل منا sallallahu alaihi wasallam. Sabtu, Ahad, Senin libur, Selasa seperti biasa. Sabtu, Ahad, Senin libur, Selasa seperti biasa. Kemudian ta'rif adakan Arafah setelah sholat asar ada di Pondok Sunnah Salafiyah. Jadi setelah sholat asar ada ta'rif. Kita buat bacaan-bacaan, kita istihdharkan seperti kita orang-orang yang ada di Arafah. Sampai maghrib insyaallah begitu.